صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Semoga weekend kali ini teman-teman semuanya dan sahabat semuanya sehat selalu dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat semuanya, terutama saya pribadi yang merindukan Baitullah, mudah-mudahan Allah permudah dan mudah-mudahan dengan hadirnya video ini menjadi wasilah untuk sahabat semuanya bisa mempermudah menuju ke Baitullah. Semakin semangat, semakin termotivasi dan semakin berusaha, berikhtiar untuk semakin memperbaiki diri agar senantiasa menjadi tamu terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jadi bagaimana sih sebetulnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina? Perlu diketahui mungkin teman-teman semuanya, wah Indah bikin konten ini berarti Indah sudah pernah nih haji atau sudah pernah ke Arafah, sudah pernah mabit di Muzdalifah dan Mina. Mohon maaf sebelumnya teman-teman semuanya bahwa saya belum pernah juga haji, tapi mudah-mudahan ya kita di tahun 2025 bisa sama-sama untuk berhaji bersama sahabat semuanya yang menyaksikan video ini. Jadi sambil juga Indah mempelajari kembali tentang bagaimana di Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai bentuk bekal kita, sebagai bentuk bekal juga untuk saya pribadi agar bagaimana persiapan nanti kelak untuk berwukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah, di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau yang sering disingkat dengan Armuzna ini, layanan jemaah haji selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina dikoordinasikan oleh sebuah organisasi ya teman-teman semuanya, khusus bernama Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau disebut dengan atau disingkat dengan Satop Armuzna. Dan Satop Armuzna ini dibagi menjadi 3 satuan tugas atau satgas yang sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing. Ada Satgas Arafah, ada Satgas Muzdalifah, dan ada juga Satgas Mina. Dan masing-masing satgas memiliki pos pelayanan yang terdiri atas pos komando, pos pelayanan, dan pos pembantu pada masing-masing kemah atau maktab. Jadi nanti ada kemah-kemah atau maktab yang nanti akan diisi oleh para jamaah, masing-masing para jamaah dari seluruh penjuru dunia, dan terutama khusus juga di Indonesia ada maktab tertentu. Dan setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah. Nah, lalu bagaimana nih ketika di Arafah? Kali ini kita akan membahas mengenai Arafah terlebih dahulu sebelum membahas tentang Muzdalifah dan Mina. Sudah siap? Yuk kita bahas. Selama di Arafah, seluruh jamaah haji dianjurkan untuk tentunya menjaga ketertiban ketika turun dari bis dan memasuki kemah atau maktab. Selanjutnya meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berebut tempat di dalam kemah ya atau maktab. Dan maktab itu ada dilengkapi dengan AC, kemudian ada ambal tanpa bantal ya yang disediakan oleh maktab, dan ini khusus untuk haji reguler ya teman-teman semuanya. Nanti kalau ada tenda yang kayak VIP dan sebagainya itu biasanya khusus untuk yang haji plus atau haji khusus atau juga haji furoda seperti itu. Dan kemudian menjaga ketenangan beribadah selama di padang Arafah karena semua fasilitas dan kebutuhan jamaah haji telah diurus oleh maktab. Jadi mulai dari penempatan jamaah ya, jamaah di tenda saat tiba, kemudian penyediaan sarana angkutan bis gitu ya, dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina, kemudian pengurusan jamaah haji yang tersesat jalan, kemudian ada yang sakit, ada yang wafat, serta pelayanan bimbingan ibadah. Dan kemudian menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi jatah makan yang diterima oleh para jamaah selama berada di Arafah. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, dan doa. Jadi bahkan ada para jamaah yang sudah mempersiapkan list doa semenjak dari Indonesia. Jadi kalau seandainya teman-teman semuanya berniat untuk haji di tahun 2025, maka senantiasa teman-teman bisa melis doa-doa itu dari sekarang ya. Jadi sambil kita dawamkan juga, sambil kita masukkan
afirmasi-afirmasi itu dari sekarang, dan nanti kita bisa punya list doa apa saja yang akan kita bacakan ketika berada di padang Arafah atau wukuf di Arafah nanti. Selanjutnya, mengantri dengan sabar saat menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC yang sangat terbatas, dan ini hanya terdiri dari 10 pintu untuk jamaah laki-laki dan 10 pintu untuk jamaah perempuan untuk setiap maktab. Tapi kita akan melihat atau akan compare bagaimana haji yang kemarin tahun 2024 dilaksanakan ya. Jadi mudah-mudahan di next video kita akan bahas dan akan kita compare bagaimana video-videonya, bagaimana hal-hal yang menjadi pembeda antara tahun 2020 dan 2024. Selanjutnya, menutup aurat ya para jamaah laki-laki ataupun yang perempuan ketika di kemah ataupun ketika keluar masuk kamar mandi, karena jamaah tentunya sedang berada dalam kondisi ihram. Jadi kalau ihram kan diperhatikan juga larangan-larangannya ya teman-teman semuanya. Kemudian mengikuti dengan rajin dan mendengarkan dengan tekun semua ceramah yang disampaikan oleh petugas kloter sebelum waktu wukuf tiba. Ya, jadi pas ada sesinya ceramah kita dengarkan, pas ada sesinya berdoa yang dipimpin oleh ustadz atau pembimbing kloter atau petugas kloter, kita perhatikan, kita ikutan berdoa juga, kita aminkan dan sebagainya. Pas ketika nanti ada waktunya wukuf, maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk wukuf, seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah teman-teman semuanya, ini adalah hal yang harus dilakukan nih teman-teman semuanya, membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil dan doa sesaat sebelum waktu wukuf tiba. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian zikir wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian perbanyak astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tahlil juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga ada doa ya. Disilahkan nanti teman-teman boleh searching atau di next video Dinda akan bahas mengenai doa-doa apa saja yang nanti bisa kita panjatkan ketika kita berada di Arafah, seperti itu. Kemudian melaksanakan kegiatan berikut ini ketika kita berada di Arafah, ketika wukuf tiba, mendengarkan khutbah wukuf, kemudian sholat berjamaah zuhur dan asar, boleh di jamak takdim ya, atau di jamak takhir seperti itu, di ke qasar. Tapi lebih baik sih sebetulnya memang di jamak takdim saja, jadi menarik waktu sholat asar ke sholat zuhur seperti itu. Kemudian doa wukuf, menghubungi petugas kloter bila menemui masalah mengenai ibadah dan kesehatan. Jika dikira para jamaah misalkan atau kita merasa bahwa ada hal yang menjadi kendala di dalam tubuh kita, misalkan merasakan sakit, kok rasanya udah engap, rasanya emah atau apapun itu, boleh disampaikan kepada petugas kloternya seperti itu, karena mereka insya Allah akan cepat tanggap terhadap kondisi para jamaah nantinya. Selanjutnya menghubungi dokter kloter dengan segera bila merasa sakit atau melapor ke petugas kloter seperti itu ya. Kemudian menjaga stamina dan kesehatan, ini lebih baik sih sebetulnya kita menjaga stamina kita, menjaga tubuh kita, karena tidak semua orang bisa memperhatikan kondisi kita ya. Nggak semuanya petugas juga mungkin sehat, tapi bisa jadi ada suatu waktu di mana petugas juga pada sakit juga kan, karena petugas juga manusia dan pasti ada kendalanya juga. Maka kita harus senantiasa menjaga stamina dan kesehatan kita secara mandiri seperti itu ya. Kemudian selama di Arafah, seluruh jamaah haji itu dilarang nih. Ini perlu diperhatikan, ada hal yang menjadi larangan untuk para jamaah ketika berada di Arafah. Yang pertama adalah merokok di semua kawasan Arafah, apalagi di dalam tenda. Karena itu akan mengganggu jamaah lainnya. Bisa mengurangi kehusuan ibadah, orang lagi pada sholat, orang lagi pada mengaji, berdoa, dan sedang khusyuk untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malah ngerokok seperti itu ya. Kemudian kan nanti ada AC atau ada kipas, jadi nanti si asapnya tuh akan mengganggu kepada
kesehatan para jamaah seperti itu. Jadi jangan sampai kehadiran kita menjadi jamaah adalah menjadi maldorot bagi jamaah yang lainnya. Nauzubillah ya. Kemudian membuang puntung rokok sembarangan. Nih, ini nggak boleh. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi kebakaran. Ya, kebakaran. Apalagi kan kalau di padang pasir ya seperti apa kita kalau ada nemu api kan mudah sekali terbakar seperti itu ya. Ditambah lagi kurangnya air yang tersedia gitu kan, yang terbatas, itu menyebabkan ya agak susah nanti dipadamkan dan sebagainya gitu. Jadi lebih baik menghindari mudharat ya, seperti itu. Kemudian memaksakan diri berangkat ke Jabal Rahmah dan atau memaksakan wukuf di luar kemah. Jadi boleh sebetulnya di dalam kemah wukuf, tapi tidak perlu memaksakan diri untuk naik ke Jabal Rahmah ke atas gitu ya. Padahal kondisi diri kita masih dalam kondisi kurang sehat gitu dan sebagainya. Padahal kan nanti ada rangkaian ibadah yang harus dikerjakan lagi. Baik, seperti itu kegiatan berada di Arafah, dan insyaallah di next video Indah akan membahas mengenai Muzdalifah seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها